Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahman Nur Aini, mahasiswa dari Universitas Matlaul Anwar Banten. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah komunikasi antar pribadi mengenai film pendek yang berjudul Badik Berdarah Miranda. Di sini saya akan menceritakan sedikit film pendek yang berjudul Badik Berdarah Miranda. Lelaki membawa sebuah badik yang menyusuri lorong rumah Miranda dan menuju kamar kedua orang tuanya. Dan tak lama, kilatan badik pun menghabisi nyawa kedua orang tua Miranda. Dan Miranda pun bangun dari tempat tidurnya dan langsung menghampiri ke kamar kedua orang tuanya. Dan Miranda pun kaget dan ketakutan melihat kedua orang tuanya dibunuh secara sadis oleh pembunuh itu. Suatu hari ada seorang wartawan yang bernama Bagas. Bagas ini datang ke kampung tersebut dan Bagas bertemu dengan Abah, yaitu Abah Samidi, di mana beliau adalah sepuh di kampung tersebut. Bagas pun menanyakan perihal kematian suatu keluarga yang dibunuh secara sadis. Dan si babe itu hanya tersenyum dan berkata, "Nanti kamu juga akan tahu jawabannya." Investigasi hari pertama, Bagas pun bertemu dengan pamannya Miranda, yaitu Gofar. Gofar pun menjelaskan soal kasus pembunuhan ini menurut versinya sendiri, meskipun banyak yang ditutup-tutupi. Ketika Bagas ke rumah sakit, di mana tempat terakhir kedua orang tua Miranda dirawat, Bagas pun bertemu Maya, di mana Maya ini mengaku seorang wartawan juga yang sedang mengatasi kasus ini. Dan perkenalan pun terjadi antara Bagas dan Maya. Meski dibayangi oleh keterkejutan Bagas yang melihat sikap Maya yang aneh yang seakan-akan melihat roh kedua orang tua Miranda. Padahal Bagas juga menyaksikan penampakan itu, karena Bagas mempunyai indera keenam. Akhirnya, investigasi mereka mengarah pada badik yang dikubur oleh pembunuh itu. Karena petunjuk dari roh kedua orang tua Miranda. Dan hasil forensik pun menemukan sidik jari di badik tersebut. Dan ternyata pembunuhnya adalah Gofar, di mana Gofar ini adalah paman dari Miranda. Dia pun menemukan lokasi rumah sakit yang merawat Miranda. Ternyata Miranda pun korban dari kasus ini. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata Maya ini adalah roh dari Miranda yang membantu Bagas mengatasi kasus ini. Akhirnya pun Maya berpamitan kepada Bagas dan meyakinkan Bagas bahwa Maya itu adalah roh dari Miranda. Dan akhirnya Miranda pun meninggal dunia. Akhirnya roh kedua orang tua Miranda dan Miranda pun tenang di alam sana. Dalam film Badik Berdarah Miranda ada 3 model komunikasi, yaitu model linear, model interaksional, sama model transaksional. Model linear yaitu komunikasi satu arah, di mana proses penyampaiannya hanya dilakukan oleh komunikator tanpa adanya feedback atau umpan balik dari komunikan. Adalah model interaksional, adalah komunikasi yang berlangsung dari 2 arah, dari komunikator kepada komunikan, dan dari komunikan kepada komunikator. Dan komunikator bisa menjadi komunikan, dan komunikan bisa menjadi komunikator. Contoh dari komunikasi interaksional adalah saat Bagas bertanya sesuatu kepada Gofar, dan Gofar pun berkata, "Mending tanya saja kepada polisi." Terakhir adalah model komunikasi transaksional, di mana model ini bersifat kooperatif, yaitu komunikator dan komunikan sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas yang terjadi dalam komunikasi. Model transaksional beranggapan bahwa saat kita mengirim pesan atau menerima pesan, kita berurusan baik dengan komunikasi verbal dan non-verbal. Dengan kata lain, peserta komunikasi atau komunikator melakukan proses negosiasi makna. Contohnya adalah saat Bagas dan Maya berkenalan. Disitulah terjadi komunikasi transaksional.
Seorang filsuf yang bernama Martin Barber mengemukakan ada 3 level komunikasi, yaitu I eat, I you, dan I talk. Komunikasi I eat, individu mengawali komunikasi melalui suatu percakapan yang dangkal dan bersifat impersonal. Yang kedua adalah level komunikasi IU. Level ini bersifat personal dan menganggap semua orang dengan kepribadian tertentu. Digunakan dalam interaksi sehari-hari, di mana selalu membedakan kedalaman komunikasi antara orang-orang dekat dan saudara kandung. Akhir adalah level komunikasi I-Talk. Level ini adalah level yang tertinggi dalam interaksi komunikasi manusia. Dalam komunikasi I-Talk, mulai terjadi dialog. Sudah saling tumbuh kepercayaan, sehingga terjadinya kecenderungan untuk membuka informasi lain di luar tentang peran sosial seperti informasi pribadi atau aspek lain dari diri kita ke individu yang lain. Komunikasi ada relasi hubungan, yaitu timbal balik komunikasi antara individu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Ada juga investasi yang mendasari hubungan saat kita peduli pada seseorang dan kita akan menginvestasikan waktu, energi, pemikiran, dan juga perasaan. Komitmen, yaitu sebuah keputusan atau bertahan dalam suatu hubungan atau lainnya. Yang terakhir adalah kepercayaan, percaya terhadap reliabilitas atau sesuai yang dijanjikan. Kepercayaan memiliki 2 dimensi, yaitu yang pertama adalah kepercayaan bahwa keyakinan orang lain dapat diandalkan. Dan keyakinan yang kedua adalah bahwa orang lain peduli terhadap kita. Iklim komunikasi atau perubahan komunikasi, baik yang terjadi pada verbal ataupun non-verbal, baik budaya ataupun zaman atau teknologi dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.